Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Rival Legendol, dan kali ini kita akan membahas tentang mengenal bilangan biner, oktal, dan heksadesimal dan desimal. Untuk sistem mata pelajaran sistem komputer kelas 10 ya teman-teman. Di sini kita akan memperkenalkan apa sih bilangan biner, apa sih bilangan oktal, apa sih bilangan heksadesimal, apa sih bilangan desimal. Nah itu dia. Nggak usah berlama lagi, tapi saya ingin mengingatkan dulu, jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel Rival Legendol, dan support terus agar semangat buat konten ya. Kita langsung next ke slide berikutnya. Peta konsep apa sih bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan desimal ya. Definisi: sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off atau tidak ada arus dan on ada arus. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan biner yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu bilangan besaran nilai. Dalam teknik digital maupun teknik mikroprosesor, pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis 2 atau sistem bilangan biner. Di samping sistem bilangan biner atau binary number system, juga menggunakan sistem bilangan yang lain, yaitu sistem bilangan oktal number system, dan sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system. Next ya. Basis bilangan. Yang pertama ada basis bilangan biner, yaitu basisnya 2. Kemudian ada basis bilangan oktal, yaitu basisnya 8. Yang ketiga ada basis bilangan desimal, basisnya 10. Yang keempat ada basis bilangan heksadesimal, basis bilangannya adalah 16. Kolom bilangan. Nah, sini ya perbedaannya nih. Jika kita sehari-hari melihat angka seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini adalah bilangan desimal, yaitu bilangan yang biasa kita lihat sehari-hari ya, yang kita bisa bilang bilangan normal. Kemudian bilangan biner ini kita sebut dengan 0, 1, 1, 0, bukan 10 ya, tapi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Jadi tidak ada penyebutan bilangan dengan 110, tidak. Kecuali kalian membacanya di bilangan desimal, pasti ada. Kalau di bilangan desimal 200, 300, 345. Nah, itu dia. Tapi kalau di biner tidak. Bilangannya pasti seperti ini. Hanya ada dua basis bilangan, yaitu 0 dan 1. Misalkan seperti ini, ada 0 dan 3. Biasanya kalau di desimal itu akan menyebutannya 1000, tapi di sini adalah 1000. Oke. Kemudian di oktal, tadi oktal basisnya 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian di heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di heksadesimal ini tidak ada bilangan 10 ataupun 11. Tetapi dia adanya A, B, C, D, E, F. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Kita masuk ke dalam definisi bilangan biner. Apa sih bilangan biner? Bilangan biner atau dalam bahasa Inggris binary adalah sebuah jenis penulisan angka menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner adalah sebuah dasar dari sebuah bilangan basis digital. Dari bilangan biner kita bisa mengkonversi ke bilangan desimal. Sistem bilangan biner
bisa juga disebut dengan bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam istilah komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte. Oke ya, ini di bawah ada sistem cara penghitungan konversi dari biner ke desimal. Yang pertama, sistem bilangan biner itu ada 2, yaitu basisnya 2. Semisal kita menemukan contoh kasus seperti ini ya, 10101. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Nah, kita melihat di sini nih, di tengah sini. Di tengah sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Oke. Yang pertama, kita ketika mengkalikan bilangan itu dengan 0, pasti hasilnya 0. Pasti. Nah, cara penghitungannya adalah kita menuliskan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Kemudian kita akan mengkonversi ya. 2 pangkat 0 kali 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat kita diminta mengkonversi bilangan tersebut menjadi desimalnya 21. Oke. Kita lihat di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 kali 0 sama dengan 0. Oke. Nah, konversi dari 2 pangkat 3 ini adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, yang di tengah ini adalah sistem konversi dari bilangan biner itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita hanya menghitung bilangan yang mempunyai basis data 1 di sini. 1. Kita lihat di sini ya. 2 pangkat 0 1. Oke, di sini 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1 sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Ini kita coret. Ini kita hilangkan. Kemudian 2 pangkat 2 4 dikalikan 1 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikalikan 0 0. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikalikan 1 sama dengan 16. Berarti kita konversi. Yang kita hitung hanya ada bilangan yang ada angkanya saja. 1 ditambah dengan 4 5. Ditambah dengan 16 sama dengan 21. Seperti itu cara konversi bilangan. Nanti saya akan buat cara penghitungan dari konversi bilangan biner ke desimal. Kita lanjut. Kemudian ada bilangan desimal. Pada sistem desimal atau let decim sama dengan 10. Basis datanya seperti telah kita ketahui bersama bahwa sistem ini berbasis 10 dan mempunyai 10 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setiap tempat mempunyai nilai kelipatan mulai dari 100, 101, 102, dan seterusnya. Penulisan bilangan terbagi dalam beberapa tempat dan banyaknya tempat tergantung dari besarnya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu yang harga masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan disebut satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau bilangan desimal ini teman-teman udah tahu ya. Ini adalah 10.932. Nah, ini yang pertama, yang tadi kita di sini. Dimulai dari kanan disebut satuan 2. Ini satuannya. Ya kan? Kemudian di tengah ini puluhan 32. Nah, biasanya disebut 32. Kemudian yang di nomor 3 ini dari kanan yaitu ratusan. Ya, ratusan. Nih 932. Kemudian di sini ribuan. Jadi 10.000. 10.932. Nah, yang pertama, basis bilangan dari si desimal itu adalah 10. 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 2. 3 kali 10 pangkat 1 sama dengan
30. Nih, karena 3 kali 10. 9 kali 10 pangkat 2 sama dengan 9 kali 100 sama dengan 900. Karena ini ratusan ya. Yang keempat, 0 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0 kali 1000 sama dengan 0. Kemudian yang kelima, 1 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 sama dengan 10.000. Kita kalkulasikan. Bedanya dengan bilangan biner adalah dia tetap sama ya. Bedanya itu adalah ini menghitung secara desimal. Kalau desimal itu bilangannya basisnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi di sini dia ditulis 10.932. Oke, next. Aturan pada sistem oktal atau lat okto basis bilangannya adalah 8. Sama dengan aturan yang dipergunakan pada sistem bilangan desimal atau pada sistem bilangan biner. Pada bilangan oktal hanya menggunakan 8 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan setiap nilai tempat mempunyai kelipatan 80, 81, 82, 83, 84, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya angka 3, 1, 7, 4. Yang pertama, 4 kali 8 sama dengan, ini 8 ini basisnya ya, basis bilangan dari oktalnya. 4 kali 8 sama dengan 4 kali 1, hasilnya 4. Yang kedua, 7 kali 8 pangkat 1 sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56. Yang ketiga, bilangan yang ketiga ini yang 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 1 kali 64 sama dengan 64. Yang keempat ada 3 kali 8 pangkat 3 sama dengan 3 kali sama dengan 3 kali 8 pangkat 3 sama dengan 3 kali 512 sama dengan 1536. Ini kita jumlah. Hasilnya 1660. Sistem heksadesimal yang juga disebut sedesimal system banyak dipakai pada teknik komputer. Sistem ini berbasis 16 sehingga mempunyai 16 simbol terdiri dari 10. Ya, terdiri dari 10 angka yang dipakai pada sistem desimal, yaitu angka 0 sama dengan 9 dan 6 huruf A, B, C, D, E dan F. Keenam huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Yang tadi di awal di kolom bilangan tadi, di sini kita jelaskan lagi ya. Dengan demikian, untuk sistem heksadesimal penulisannya dapat menggunakan angka dan huruf. Semisal ada 2A, F, dan 3. A ini berarti angkanya adalah 10. Karena ini jadi ditulis A, seharusnya kalau misalkan di desimal nih jadi 10 ya. Jadi ini ditulis dengan A. Kemudian di sini ada F yaitu 15, kemudian di sini 3 ya. Bilangan pertama yaitu 3 dikali 16 pangkat 0. Nih. Jadi sistem basis bilangannya si heksadesimal itu adalah 16. Si 3 ini adalah dikali 16 pangkat 0 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Yang kedua 15. Nah, ya, yang kedua yaitu F15 nih. F15. 15 dikalikan 16 pangkat 1 sama dengan 240. Yang ketiga, karena ini A, jadi kan 10, basis desimalnya 10. 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 10 kali sama dengan 256 dikalikan 10. Ya, di sini nih. 10 kali 256 hasil dari ini. 16 pangkat 2 yaitu 256 dikalikan 10. Hasilnya 2560. Yang keempat, 2 angka di akhir di kiri, 2 dikali 16
pangkat 3. 16 pangkat 3 itu adalah 4096, yaitu 2 kali 4096 hasilnya 8192. Ini adalah penghitung total dari penghitungan hasil desimalnya, yang berarti jumlahnya adalah 10.995 desimal. Kemudian jika dikonversi menjadi heksadesimal, yaitu 2A F 3 basis angkanya 16. Oke, teman-teman, mohon maaf jika penjelasannya agak terbelit-belit, karena ini adalah seharusnya kita membuat sebuah perhitungan ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa karena kita masih sama-sama belajar, dan mudah-mudahan konten yang diberikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dari saya, Rivaldi Jendol. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa di share juga konten ini. See you the next video. Thank you.